Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila Sufianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sultan Hasanuddin. Dan saya Agung Ramanugroho. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang Sultan Hasanuddin dan Sultan Badaruddin. Simak terus videonya ya. Kelahiran tanggal 12 Januari 1631 di Makassar. Meninggal pada tanggal 12 Juni 1670 di Makassar. Ayahnya bernama Sultan Malikus Said dan ibunya bernama Isabe Tomo Lapunto. Tempat pemakaman di Komplek Pemakaman Raja-Raja Goa. Memiliki 3 anak. Yang pertama Karaeng Galesong, Sultan Amir Hamzah, dan Sultan Muhammad Ali. Nama lengkapnya Sultan Hasanuddin Tumanenga Ribala Pangkana. Nama panggilannya Ayam Jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin memerintah di Kesultanan Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan, dan melakukan perlawanan terhadap VOC di sana. VOC atau Verenigde Oost-Indies Company yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Dutch East India Company adalah sebuah perusahaan dagang yang bersejarah dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dan politik di Belanda pada abad ke-17 hingga ke-18. Perjuangan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1670, Goa di bawah Sultan Hasanuddin membatasi laut kerajaan Goa yang dilalui oleh berbagai kapal asing. Hal ini membuat VOC keberatan karena VOC memiliki tujuan melakukan monopoli perdagangan di Asia, terutama di wilayah bandar perdagangan dan penghasil rempah-rempah. Perbedaan kepentingan ini kemudian menimbulkan konflik di antara keduanya. Puncaknya, Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton pada 1660. Di bawah komando Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa yang terkenal dengan ketangguhannya mengumpulkan kekuatan bersama kerajaan-kerajaan kecil untuk menentang dan melawan VOC. Dalam mengantisipasi serangan kerajaan Goa, VOC bekerja sama dengan kerajaan Bone yang memiliki hubungan kurang baik dengan kerajaan Goa. Namun, armada perang Goa masih terlalu kuat untuk melawan VOC dan sekutunya. Pada tahun 1663, pemimpin kerajaan Bone, Arung Palaka, melarikan diri ke Batavia menghindari kejaran pasukan Goa. Arung Palaka berlindung pada bantuan VOC sekaligus meminta bantuan untuk melakukan serangan balik kepada kerajaan Goa. Setelah 3 tahun berselang, pada 24 November 1666, VOC di bawah Laksamana Cornelis John Spelman melakukan gerakan besar-besaran. VOC bergerak dari pelabuhan Batavia ke Sombaupu atau ibu kota Goa. Pada 19 Desember 1666, pasukan VOC sampai di Sombaupu. Awalnya, VOC bermaksud menggertak. Namun, karena Sultan Hasanuddin tak gentar, Spelman kemudian menuntut agar kerajaan Goa membayar segala kerugian atas pembunuhan orang-orang Belanda di Makassar. Karena peringatan VOC tidak diindahkan, Spelman kemudian menembakkan meriam terhadap pertahanan Goa. Tembakan meriam dari kapal VOC dibalas oleh dentuman meriam dari kerajaan Goa. Maka terjadilah saling serang di antara keduanya. Akhirnya pasukan Sultan Hasanuddin kalah dan dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Berikut adalah isi perjanjiannya. Makassar harus mengganti kerugian akibat peperangan sebesar 2.500.000
Rp250.000. Makassar tertutup untuk semua pedagang asing kecuali VOC. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa izin VOC. Wilayah Bone dikembalikan kepada Arupalaka dan kekuatan Makassar hanya terbatas pada wilayah Goa. Semua benteng harus dihancurkan kecuali benteng Ujung Pandang yang kemudian diubah namanya menjadi benteng Rotterdam. Perjuangan pasca perjanjian Bongaya. Pasca disepakatinya perjanjian Bongaya, Sultan Hasanuddin beserta pasukannya masih terus berjuang melawan VOC. Namun sayangnya perlawanan tidak membuahkan hasil sehingga dominasi VOC di Sulawesi Selatan masih tetap terjadi. Meskipun tidak dapat mengusir VOC, Sultan Hasanuddin tetap bersikukuh tidak mau bekerja sama dengan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin meninggal pada 12 Juni 1670 di Goa, Sulawesi Selatan. Berkat perlawanannya yang gigih, Sultan Hasanuddin mendapat julukan De Hanjes van het Oosten yang berarti ayam jantan dari timur. Julukan ini diberikan karena semangatnya dalam menentang monopoli di perdagangan. Melalui surat keputusan Presiden RI nomor 087 TK tahun 1973 tanggal 16 November 1973 ditetapkan Sultan Hasanuddin sebagai pahlawan nasional. Ya, kita akan melihat keadaan kerajaan Goa pada zaman dahulu. Hai, saya Najwa Herawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Sultan Badruddin. Simak terus videonya, teman-teman. Kelahiran 26 November pada tahun 1767 di Palembang, meninggal 26 November pada tahun 1853 di Ternate. Anaknya Sultan Muhammad Najamuddin III, Sultan Ahmad Najamuddin, pangeran ratu lainnya. Orang tuanya Sultan Muhammad Bahauddin. Tempat pemakaman makam Sultan Mahmud Badaruddin II di Ternate. Kematian 26 November 1852, Ternate, Maluku Utara, Wangsa Azmat Khan. Mahmud Badaruddin II merupakan salah satu pahlawan nasional di Indonesia yang sekaligus menjadi sultan di Kesultanan Palembang Darussalam. Ia telah berjasa dalam melawan kolonial Belanda dan Inggris yang menduduki kota Palembang. Karena jasanya, namanya diabadikan menjadi salah satu bandara di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II. Dan gambar dirinya juga tercantum dalam mata uang kertas 10.000. Yuk kita lihat ilustrasi uang 10.000 dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agar tahu, mari kita simak sejarahnya yuk. Pada tanggal 13 Agustus 1814, Konvensi London berhasil disahkan dan membuat Inggris Britania harus menyerahkan kembali wilayah Indonesia yang diduduki kepada Belanda, termasuk Bangka dan Palembang. Belanda kemudian mengangkat Herman Warner Muntahe sebagai komisaris di Palembang. Ia kemudian mendamaikan kedua sultan, yaitu Sultan Badaruddin II dan Husin Diauddin yang pernah bersekutu dengan Inggris. Sultan Mahmud Badaruddin II kembali naik tahta pada tanggal 7 Juni 1818. Muntahe mendapatkan penyerangan dari pengikut Sultan Mahmud Badaruddin II yang masih setia, yakni berasal dari Muara Rawas. Ia kemudian meminta putra mahkota sebagai jaminan kesetiaan Palembang terhadap Belanda. Kemudian pecahlah Perang Menteng berasal dari kata Mountinghe pada tanggal 12 Juni 1819 dan dimenangkan oleh Palembang. Belanda kemudian melakukan serangan balik dengan tujuan untuk melengsarkan dan menghukum Sultan Mahmud Badaruddin II serta mengangkat keponakannya Pangeran Jayaningrat sebagai penggantinya. Sultan Mahmud Badaruddin II telah mempersiapkan serangan balik tersebut. Di beberapa tempat di Sungai Musi sebelum masuk Palembang dibuat benteng-benteng pertahanan
yang dikomandani keluarga Sultan sebagai benteng pertahanan Palembang. Setelah melalui berbagai pertempuran antara Belanda dengan Palembang, sayangnya tanggal 25 Juni 1821 Palembang jatuh ke tangan Belanda, sehingga pada tanggal 1 Juli 1821 berkibarlah bendera Rood, Wit, en Blauw di Bastion Puto Besak dan resmilah kolonialisme Hindia Belanda di Palembang. Pada tanggal 13 Juli 1821 menjelang tengah malam, Sultan Mahmud Badarudin II beserta sebagian keluarganya menaiki kapal Dagerat dengan tujuan Batavia. Namun Belanda justru mengasingkan Sultan Mahmud Badarudin II dan keluarganya tersebut ke Pulau Ternate sampai akhir hayatnya. Ia pun wafat pada 26 September 1852.